Terima kasih Anda masih bersama kami. Prestasi sepak bola Indonesia menuju pentas dunia menjadi fokus utama pemerintah. Salah satunya dengan melakukan percepatan pembangunan persepak bolaan nasional. Apa saja yang sudah dan akan dilakukan? Berikut petikan wawancara kami dengan Deputi 3 Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora RI, Raden Isnanta. Nah, Panji, kita kan sekarang lagi pandemi ya. Ini biasanya proses latihannya jadi seperti apa nih di tengah situasi pandemi? Jadi sebelum pandemi kita latihan setiap hari, tapi di saat pandemi kita latihan 3 hari dalam seminggu. Jadi cuma 3 hari dari yang biasanya setiap hari ya. Tapi kalau protokol kesehatannya sendiri seperti apa, Panji? Jadi sebelum kita latihan kita cuci tangan, di selang-selang istirahat kita juga cuci tangan dan setelah latihan kita cuci tangan. Tapi pastinya tes kesehatan sering lah ya dilakukan. Iya, kita pernah. Untuk tes rapid? Ya, kita pernah tes rapid. Pacu semangat, buktikan karya, prestasi untuk bangsa. Wah, jago juga nih Pak Is main bolanya nih Pak. Masih sering Pak main bola Pak? Ini kok ada anak-anak main bola ini semua, makanya saya jadi pengen kayak masa lalu. Ini atlet-atlet muda yang akan nanti bawa Indonesia go internasional ya Pak? Oh iya, anak-anak go internasional harus dimulai dari usia muda. Ini anak-anak yang usianya kan baru 13-14 tahun kira-kira. Iya, 13-14. Jadi harapan kita dalam 8 tahun lah kita harus mendapatkan pemain-pemain top Indonesia yang go internasional. Oke. Harus dimulai dari usia muda. Ayo, yo, ayo, pacu semangat, buktikan karya, prestasi untuk bangsa. Ayo, yo, ayo, kita melangkah. Pak Is, ini kalau kita lihat di belakang sana ada yang sedang berlatih senam sundul langit ya Pak. Ini Senam kan sundul Kemenpora kan baru saja memperkenalkan senam sundul langit. Ini sebenarnya terobosannya dibuat untuk apa Pak Is? Sebuah senam yang dikolaborasikan dengan gerakan teknik dasar sepak bola. Oh, oke. Kenapa? Senam biasa dengan gerakan jasmani yang ya entah itu model zumba, aerobik atau kreasi atau senam tradisional banyak sekali. Sekarang sebuah terobosan baru, kami ingin membuat anak-anak muda Indonesia yang cinta sepak bola yang berjuta-juta itu juga mau senam. Gara-gara senamnya dengan teknik-teknik bola. Ada lempar bola ke dalam, ada passing, ada shooting, ada nangkap bola. Bahkan bagi penonton ada selebrasi kemenangan misalnya. Termasuk selebrasi mencetak gol, kayak Cristiano Ronaldo yang... Nah, ini semua biar menginspirasi anak muda supaya di era pandemi ini tetap bergerak. Kalau yang bola dengan senam bisa. Jadi kolaborasi ini. Senam untuk kebugaran, tapi sekaligus pembelajaran teknik dasar sepak bola. Adalah jiwa-jiwa yang hebat. Ayo, yo, ayo, pacu semangat. Iya, ini masih teknik-teknik dasar ya Pak, jadi nggak terlalu rumit untuk dikerjakan di rumah sederhana ya Pak, ya? dulu. Kuasai dulu teknik dasarnya dulu supaya berkembang maju. Tapi harapan besarnya ini apa Pak dengan akhirnya mengeluarkan senam sundul langit ini Pak? Ya gini, di era pandemi kita prinsipnya kan tetap harus jaga imun itu harus banyak gerak. Benar. Banyak gerak tapi dengan dosis yang jangan over. Ya. Oke, itu satu. Untuk mau bergerak, kan harus disediakan banyak alternatif model gerak. Ya. Ada senam bagi lansia ada, senam bagi disabilitas boleh, bagi atlet boleh. Sekarang ini kita ciptakan senam yang bagi anak-anak muda yang suka sepak bola. Kenapa sepak bola menjadi fokus? Karena kita sadar bahwa Indonesia itu tanda kutip paling gila sepak bola sedunia. Iya, Nah. penontonnya aja terbesar ketiga di dunia loh Pak. Iya, setelah Nigeria dan yang lain. Nah, posisi itu penting untuk anak-anak kita itu jangan PT di rumah gara-gara tidak latihan karena pandemi kan. Ayo senam tapi sambil berteknik ria sepak bola, ya kan? Nah, dengan demikian senam ini di samping buat para penggiat senam, juga buat para generasi sepak bola Indonesia usia dini. Jadi tujuan besarnya pasti sepak bola akan menuju pentas dunia yang jauh lebih penting tahun-tahun ke depan. Di era kira-kira 8 tahun ke depan harus lahir
pesepak bola handal. Artinya memang di tengah situasi kayak gini kita nggak boleh terkungkung sama keadaan yang dia. ada ya Pak ya. Iya. Nah tapi yang pasti apa nih ya strategi yang tengah dilakukan supaya pesepak bola atau atlet-atlet Indonesia ini bisa go internasional Pak? Ya gini, pemerintah lewat Bapak Presiden telah mengeluarkan impres tentang percepatan sepak bola. Ini udah instruksi. Kenapa harus ada instruksi? Karena supaya Indonesia itu cepat berkembang. Karena maaf ini agak terlambat dalam persepak bola dunia. Indonesia masih muter-muter di Asia Tenggara, harus menjadi macan Asia bahkan ke Olimpiade maupun ke Piala Dunia. Nah, target besar sepak bola itulah yang menjadi impian masyarakat karena masyarakat itu Indonesia itu paling cinta sepak bola. Nah, strategi kedua setelah ada impres itu kita melaksanakan instruksi itu. Satu, meningkatkan jumlah kompetisi. Oh, oke. Kompetisi ada yang berjenjang. Kemudian meningkatkan kualitas dan jumlah sarana prasarana lapangan untuk latihan. Kemudian mutu wasit, pelatih, pokoknya SDM lah. Kemudian meningkatkan pembinaan, kemudian manajemen yang profesional. Jadi strategi pertama meningkatkan mencetak impres tadi, melaksanakan impres, kemudian mengemas sepak bola ini menjadi sport industri. Yang ketiga kita lakukan pendekatan sport science. Jadi anak-anak jangan hanya sekedar latihan tetapi nggak ngerti cara latihan benar, cara menentukan dosis latihan yang terukur dengan baik, cara seleksi, cara jaga kondisi fisik, cara asupan gizi, cara istirahat, itu semua harus dihitung secara sains. Nah itu strategi berikutnya. Strategi berikutnya peningkatan jumlah kompetisi. Anak-anak bola usia muda begini minimal 1 tahun harus 35 sampai 40 pertandingan. Faktanya sekarang kurang. Jadi anak-anak ini harus banyak diberi kesempatan untuk kompetisi di usianya. Kita ciptakan jumlah kompetisi dalam dan luar. Cuma Mbak, sekarang ini kan pandemi. Iya. Semua harus kita sedikit bergeser dulu strateginya. Semoga pandemi segera berlalu sehingga tujuan-tujuan dan strategi tadi mudah dilaksanakan. Dan satu lagi, Iya Pak. senam Sundulangit ini akan kita gebyarkan sekaligus memberikan euforia tentang sepak bola itu di semua lini menjadi gembira, menjadi suka, menjadi sangat kagum dengan sepak bola Indonesia. Karena komunitas Sonam biasanya berbeda dengan komunitas sepak bola. Sekarang komunitas senam, masyarakat umum yang suka senam, ternyata juga akhirnya menginspirasi sepak bola dan orang-orang bola juga menginspirasi untuk melakukan senam. Simbiosis. Kita lihat supaya euforia menjadi kuat. Apalagi kalau kita punya keinginan menjadi tuan rumah Piala Dunia atau tuan rumah Olimpiade, pasti sepak bola menjadi andalan dan menjadi impian. Maka masyarakat harus mengenal dulu sepak bola secara luas. Iya Pak, bisa jadi tahun 2032 nanti kita melihat Panji dan teman-temannya ini ya untuk berkiprah di kancah internasional gitu ya Pak Pentas ya? dunia. Pentas dunia. Baik, Pak Is terima kasih banyak sudah bergabung bersama Sama-sama. kami di CNN Indonesia ya Pak. Terima Salam kasih olahraga juga. Pak. Salam olahraga, jawabannya Jaya. Jaya. Pak, mau lihat dong Bapak nih main teknik daster sepak bola sama teman-teman boleh dong? Waduh, ini udah masa lalu nih. Boleh Pak, ayo main sama Pak Is. It's time for football. The world will see amazing goal. 4-4-2, 4-3-3, 4